Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang psikologi kognitif atau sering yang disebut adalah konstruksi oleh George Kelly pada tahun 1905 sampai 1967. Jadi sebab yang akan dibahas di kesempatan kali ini adalah yang pertama struktur kepribadian, yang kedua dinamika kepribadian, dan ketiga perkembangan kepribadian. Ya, sebelum kita membahas materi tersebut, perkenalkan nama saya Diartina Anggita Putri, NIM 1702103048, dan teman saya Ayu Dwi Puspitasari, NPM 1702103064. Saya Reda Jairinada untuk NPM 1702103071. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang struktur kepribadian. Di sini struktur kepribadian manusia adalah sistem konstruksinya. Jadi konstruksi merupakan cara menafsirkan dunia atau lingkungan. Konstruksi merupakan konsep yang digunakan individu dalam menafsirkan, mengkategorisasikan, dan memetakan tingkah laku. Individu memperhatikan bahwa beberapa peristiwa memiliki karakteristik umum yang membedakan dengan peristiwa yang lain. Dia mengenal bahwa peristiwa-peristiwa itu ada yang memiliki karakteristik yang sama dan juga berbeda, seperti itu. Terus selanjutnya, individu mengamati bahwa sebagaimana orang ada yang tinggi dan ada juga yang pendek. Ada pria dan ada juga wanita. Ada benda-benda yang keras dan ada benda-benda yang lunak. Upaya mengonstruksi persamaan dan perbedaan suatu itu membimbing ke arah suatu konstruksi. Di sini, Kelly memandang sebuah konstruksi itu dikotomi atau dua hal yang berbeda. Masing-masing mempunyai persamaan dan perbedaan. Dalam mengonstruksi peristiwa dapat digunakan konstruksi dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Selanjutnya, menurut Lindsay dan Hall pada tahun 1993, konstruksi ini dapat dikategorikan ke dalam cara yang bervariasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada core, inti, yaitu konstruksi dasar dari fungsi individu. Yang kedua, periferal, pinggir atau luar, konstruksi yang dapat diubah tanpa memodifikasi mendasar, serius, dan konstruksi inti dari konstruksi inti. Yang ketiga, permeable, dapat ditembus, yaitu konstruksi yang terbuka dari menerima elemen-elemen yang baru. Yang keempat, impermeable, tak tembus atau tertutup, konstruksi yang menolak elemen-elemen baru. Yang kelima, rapat atau erat, konstruksi yang tidak mengubah-ubah prediksi. Yang keenam, loose atau longgar, yaitu konstruksi dalam mana individu mengharapkan suatu hal dalam suatu waktu dan hal yang berbeda dalam kondisi yang sama. Yang ketujuh, verbal. Di sini adalah konstruksi yang mempunyai simbol kata yang konsisten atau ajek. Yang terakhir, perverbal, yaitu konstruksi dalam mana individu belum mempunyai simbol kata yang konsisten. Jadi konstruksi ini dialami atau dipelajari individu sebelum perkembangan bahwa masa bayi atau masa kanak-kanak awal. Selanjutnya, konstruksi digunakan oleh individu untuk menafsirkan dan peristiwa-peristiwa yang terorganisasi sebagai bagian dari sistem. Dan di sini konstruksi-konstruksi dalam sistem tersusun secara hierarki, yaitu superordinated, termasuk konstruksi bimbingan dan konseling karir lain yang berbeda dalam konteksnya, dan subordinated, yaitu konstruksi yang dimasukkan ke dalam konteks bimbingan dan konseling karir subordinated. Yang selanjutnya akan dijelaskan tentang dinamika kepribadian oleh teman saya. Untuk yang kedua adalah dinamika kepribadian. Roger dalam Yusuf 2007 meyakini bahwa manusia dimotivasi oleh kecenderungan atau kebutuhan untuk mengaktualisasikan, memelihara, dan meningkatkan dirinya. Kebutuhan ini bersifat bawaan sebagai kebutuhan dasar jiwa dari manusia yang meliputi kebutuhan fisik dan psikis. Sebenarnya manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan lainnya, namun itu semua tunduk kepada kebutuhan yang satu ini. Kebutuhan lainnya itu adalah
positive regard of other, dan self-regard. Kedua kebutuhan ini bersifat dipelajari mulai dari usia dini, yaitu ketika bayi yang mendapat curahan kasih, perawatan, atau positive regard, penghargaan yang positif, dan dari orang lain, terutama orang tua. Untuk yang selanjutnya adalah dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan fisik seperti makan dan minum, serta memperhatikan organisme dari serangan luar. Maka motif aktualisasi diri memelihara organisme agar tetap survive. Di samping itu, juga motif aktualisasi diri ini berfungsi untuk mendorong perkembangan manusia melalui diferensiasi organ-organ fisik, perkembangan fungsi-fungsi fisikis, dan pertumbuhan seksual masa remaja. Ketiga, perkembangan kepribadian. Berdasarkan pengamatan Seegers, Kelly tidak pernah mengemukakan secara eksplisit tentang sistem konstruksinya yang asli. Kelly menyatakan bahwa konstruksinya itu berasal atau bersumber dari usaha mengkonstruksi replikasi atau jawaban-jawaban atas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dia telah mengelaborasi berbagai peristiwa sehingga terjadinya konstruksi-konstruksi yang berbeda, seperti konstruksi yang sederhana dan rumit atau kompleks. Kelly berpendapat bahwa perkembangan itu ditekankan kepada konstruksi praverbal pada masa infansi atau pada bayi kanak-kanak, dan penafsiran budaya yang terlibat dalam proses harapan-harapan yang dipelajari atau dialami. Berdasarkan hasil penelitian sehubungan dengan pandangan Kelly di atas, Signal mengemukakan bahwa di antara usia 9 dan 16 tahun, anak-anak menjadi lebih kompleks ranah kognisinya, yaitu perkembangan mereka cenderung menjadi lebih abstrak dalam cara berpikirnya. Dua macam penelitian lain telah dilaporkan bahwa ada relevansi masalah faktor penentu struktur kognitif yang kompleks. Studi pertama mengemukakan bahwa tingkat kompleksitas kognitif subjek berkaitan erat dengan tingkat kompleksitas rangsangan yang mereka peroleh pada masa anak-anak. Studi kedua mengemukakan bahwa orang tua yang memiliki ranah kognitifnya yang kompleks atau kaya ide luas dalam berpikir lebih menuang berkembangnya kemandirian anak atau autonomi dan kurang mendukung perkembangan sifat otoriter dibandingkan dengan orang tua yang kompleksitas kognitifnya rendah. Dan untuk mengembangkan kompleksitas kognitif atau struktur yang kompleks, maka kepada anak perlu pertama diberikan kesempatan untuk menguji berbagai peristiwa yang berbeda, dan yang kedua diberikan berbagai pengalaman yang beragam. Selanjutnya, untuk masalah faktor-faktor yang menentukan isi konstruksi dan kompleksitas sistem konstruksi adalah suatu hal yang sangat penting. Hal ini terutama karena ada relevansinya dalam bidang pendidikan, yaitu bahwa pendidikan akan mampu mengembangkan sistem konstruksi yang kompleks, fleksibel, dan adaptif. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.